sukses orang Nasrani. Aku sukses orang. Terima kasih orang Majusi. Dan aku lulus orang Islam. Keluarlah gagasan lampaui sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni tanpa dasar berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Dalam terangmu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tiada orang yang melihatmu. Dan terkadang aku pun menari bersamamu. Dan sungguh penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Hakikat yang maha mengasihi hadir secara langsung dari sinar matahari yang menerangi bumi. Namun tiada kasihnya berasal dari berbagai bentuk yang ada di bumi. Kasihnya melebihi setiap bentuk yang ada di bumi. Sebab bumi ini dan segala isinya tercipta sebagai perwujudan dari kasihnya. Jika kau ingin melihat wajahnya, maka tengoklah pada wajah sahabatmu tercinta. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu, sambil terus menerus pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari sebenarnya selama ini aku telah berteriak pintu dari dalam rumahku sendiri. Demi Allah, ketika kau melihat jati dirimu sebagai yang maha indah, maka kau pun akan menyembah dirimu sendiri.
di mana saja kau berada, apapun keadaan, cobalah selalu menjadi seorang pencinta yang senantiasa dimabuk oleh kasihnya. Sekali kau dikuasai oleh kasihnya, maka kau akan hidup menjadi seorang pencinta yang hidup bagaikan dalam pusara. Dan kau akan tetap hidup hingga hari kebangkitan itu tiba. Kau pun akan dibawa ke dalam surga dan hidup kekal selamanya. Namun, jika kau belum menjadi seorang pencinta, maka pada hari pembalasan seluruh pahalamu tak akan dihitung. Pada hari kebangkitan, orang-orang akan berjalan sempoyongan di depanmu. Mereka akan menggigil dengan wajah pucat karena ketakutan. Maka aku akan menerapkan kasihmu dan berkata kepada mereka, mintalah apa saja, mintalah atas namaku. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Hari ini seperti hari lainnya, kita terjaga dan perasaan hampa dan ketakutan. Namun, janganlah tergesa setelah berdoa atau membaca kitab suci. Lepaskan semua tindakan mekanik yang berasal ke tak sadaran diri. Biarkan keindahan Sang Kekasih menjelma dalam setiap tindakan kita. Ada beratus jalan untuk berlutut dan bersujud kepadanya. Diamlah, cinta adalah sebutir permata yang tak bisa kau lemparkan sembarangan. Umpama sebutir batu.
mintalah sesuatu kepadaku. Begitu kau berkata suatu ketika. Aku tertawa dan berkata, aku telah cukup bersamamu. Tanpa kehadiranmu, seluruh dunia ini hanyalah sebatang kayu yang mengapung dan terombang ambing di samuderamu. Yakinlah, di jalan cinta itu Tuhan akan selalu bersamamu. Tak ada pilihan lain bagi jiwa selain untuk mengasihi. Namun pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat melepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya dalam dunia yang tak terlihat. Bentuk akan berubah, namun inti sarinya tetaplah sama. Ketika sedih, aku bersinar bagaikan bintang pagi. Ketika patah hati, hakikatku justru tersingkap sendiri. Ketika aku diam dan tenang seperti bumi, tangisku bagaikan guntur yang menggigilkan surga di langit tertinggi. Hati manusia selalu terbuka dan dapat menerima segalanya. Semua yang baik dan buruk menjadi bagian dari sufi. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat
aku berlari. Namun cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburu, hingga aku pun terjatuh dan bersujud di telan samudra kilaunya yang mempesona. Aku ingin melihat wajahmu pada sebatang pohon, pada matahari pagi, dan pada langit yang tanpa warna. Karena cinta, segalanya menjadi ada. Dan hanya karena cinta pula, maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Badan ini hanyalah suatu cermin surga. Energinya membuat para malaikat cemburu. Kemurniannya membuat malaikat Serafim terkejut. Dan iblis yang berdiam di urat-urat sarafmu pun menggigil takut. Kau lebih mahal dibanding surga dan bumi. Apa yang bisa kukatakan lagi? Kau tak mengetahui bahwa selama ini segala yang berharga telah menjadi milikmu. Janganlah menjual dirimu dengan harga murah. Sesungguhnya dirimu sangatlah mahal di mata Tuhan. Cintaku padanya adalah hakikat jiwaku. Hidupku adalah segelora yang selalu merindukannya. Aku hidup seperti seorang gipsi pengembara. Aku tak pernah menetap di tempat yang sama. Namun setiap malam aku selalu bernyanyi dan menari, ditemani bintang-bintang di langit yang sama. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Meski
namun aku tetap tertawa. Karena abuku masih tetap hidup. Aku telah mati ribuan kali. Namun abuku selalu menari dan lahir kembali dengan wajah baru. Di gurun pasir tanpa batas, aku kehilangan jiwaku dan menemukan bunga mawar ini. Aku telah melihat wajah mulia sang raja. Dia adalah mata dan matahari surga. Dia adalah teman seperjalanan dan penyembuh semua makhluk. Dia adalah jiwa dan alam semesta yang melahirkan jiwa-jiwa. Dia menganugerahkan desa pada desa, kemurnian pada kemurnian. Dia adalah tikar sembahyang bagi jiwa orang-orang suci. Setiap atom di tubuhku berlompatan sembari menangis dan berseru, terpujilah Tuhanku. Apapun yang mereka katakan atau buruk, aku tetap ada di dalam Kau. Karena aku adalah Kau, tak seorang pun dapat memahami hal ini sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. Jika kau dapat bertemu dengan jati dirimu meski hanya sekali, maka rahasia dari segala rahasia akan terbuka bagimu. Wajah dari yang maha sembunyi, yang ada di luar alam semesta ini, akan nampak pada cermin persepsimu. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Namun, janganlah kau berputus asa, karena mereka semua datang dari sumber yang sama, dari keabadian. Masukilah keabadian itu, maka kau akan melihat segala sesuatu tumbuh dan berkembang, memberi hidup baru dan kegembiraan baru bagimu. Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di dalam hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh
dan menyebar hingga misteri keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia. Jika kau berputar kabar matahari, maka kau pun akan menjadi matahari. Jika kau berputar kabar seorang guru, maka kau pun akan bersatu dengannya. Kau akan menjadi sebutir permata jika kau menari. Dan kau akan berkedip seperti emas jika kau menari kabarnya. Kau hanya memerlukan aroma anggur, karena kemakrifatan akan menyala dengan sendirinya dari kesunyian hatimu setelah mencium aroma anggur itu. Seperti juga nyala api akan tersilap dan berkobar dari aroma anggur. Bayangkan jika kau adalah anggur itu sendiri. Sufi adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah patah hati terhadap dunia. Kekasih, beri aku kesempatan untuk selalu mengetahui bagaimana cara menyebutmu. Dan sulutlah obor di tangan agar membakar habis rumah keegoan di dalam diriku. Sembunyikan rahasiaku dalam harta karun jiwamu. Sembunyikan perasaan ekstase itu dalam dirimu. Jika kau menemukan aku, maka sembunyikan aku di dalam hati. Sadarilah, bukan ini sebagai kebenaran mutlak. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, satu penglihatan tentangnya adalah suatu berkah yang tak terhingga. Setiap daun dari batang pohon membawa seuntai firman dari dunia yang tak terlihat. Lihatlah, tiap-tiap daun yang jatuh ke tanah sebagai suatu berkah darinya. Segala sesuatu di dalam alam ini senantiasa menari dalam harmoni, bernyanyi tanpa lidah dan mendengar tanpa telinga. Yang semua itu adalah berkah yang tak terhingga darinya. Isi aku dengan anggur dari heningmu. Biarkan anggur itu meredam pori-poriku, hingga keindahan dari Yang Maha Agung akan terungkap kepadaku.
berarti berkah bagiku. Jika kau mendefinisikan dan membatasi aku dengan berbagai konsepmu, maka kau akan kelaparan dengan dirimu sendiri. Lalu aku akan jatuh ke dalam suatu kotak yang terbuat dari kata-kata, dan kotak itu adalah peti mayatmu sendiri. Aku tidak tahu siapa sebenarnya aku, tetapi when I go to in diriku, maka aku pun terkejut. Ternyata aku adalah suara milikmu. Gema yang terpantul dari dinding keilahian. Jati diri kita adalah cahaya. Cinta ilahi adalah matahari keagungan. Sinarnya adalah firman, dan makhluk adalah bayang-bayangnya. Perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu, maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata. Ketika kami mati, jangan cari pusara kami di bumi, tapi temukan di dalam hati para pecinta. Ketika pikiran melampaui, maka keindahan cinta pun datang menghampiri. Berjalan dengan anggun serta membawa secangkir anggur di pemerintahan. Ketika cinta dilampaui, maka Yang Maha Esa pun datang menghampiri. Ia adalah zat yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata dan hanya bisa disebut sebagai itu. Setiap orang yang tinggal dari sumbernya, dari jati dirinya, maka ia akan selalu rindu untuk kembali ke masa ketika ia masih dipersatukan dengannya. Surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis, dan mereka yang diberkahi Tuhan adalah orang
yang dia telah terbakar habis. Awan-awan berada dalam keheningan, meski penuh dengan berjuta kilat. Cinta akan lahir baru bagi para filsuf berkepala batu. Jiwaku adalah ombak dalam samudra kemuliaan, dan dalam keheningan alam semesta beserta segala isinya yang tenggelam di dasar samudra kemuliaan. Manusia ibarat suatu pesanggerahan. Setiap pagi selalu saja ada tamu baru yang datang. Kegembiraan, kesedihan, ataupun keburukan. Lalu kesadaran sewaktu-waktu datang sebagai seorang tamu yang tak diduga. Sambut dan hibur mereka semua, meskipun mereka semua hanya membawa duka cita. Sambut dan hibur mereka semua, sekalipun mereka semua dengan kasar menyapu dan mengosongkan isi rumah. Perlakukan setiap tamu dengan hormat, sebab mereka semua mungkin adalah utusan Tuhan yang akan mengisi rumahmu dengan kesenangan baru. Jika kau bertemu dengan pikiran yang gelap atau kedengkian atau beberapa prasangka yang memalukan, maka tertawalah bersama mereka dan undanglah mereka masuk ke dalam rumahmu. Berterima kasihlah untuk setiap tamu yang datang ke rumahmu, sebab mereka telah dikirim olehnya sebagai pemandumu. Saat kau datang ke dunia ini, suatu tangga telah ditempatkan di depanmu, dan tangga itu akan mengantarmu kepada dari bumi ini. Kau pun naik menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan kau pun naik menjadi hewan. Setelah itu kau naik menjadi manusia, makhluk yang mewarisi pengetahuan melalui akal dan iman. Lihatlah, tubuhmu merupakan turunan dari debu, tetapi bagaimana tubuhmu menjadi begitu sempurna? Lalu mengapa kau takut akan dengan kematian? Ketika kau berhasil mengalahkan bentuk manusia ini, tak diragukan lagi kau akan menjadi malaikat yang lebih lapis-lapis tertinggi. Tetapi janganlah berhenti di sana. Bahkan badan surgawimu itu akan tetap tumbuh menjadi tua. Lampaui lagi surga itu dan masuklah ke dalam.
samudra kesadaran yang maha luas. Biarkan dirimu yang bagaikan setetes air itu menjelma 100 samudra. Diamlah, dengarkan suara dalam dirimu. Ingatlah firman-firmannya. Kita melebihi setiap kata.